kita panjatkan Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Ada Bapak Ketua Pengurus Remaja Masjid Sasofanul, dan tentunya adik-adik remaja dan ketua remaja Masjid kita Isam. Dan malam ini juga kita sebagaimana poster yang dibagikan, kegiatan kajian fikih pekanan ini kita bekerja sama dengan adik-adik santri juga. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang berkelanjutan setiap pekan dengan mungkin kajian fikih yang berkelanjutan dengan topik-topik yang berbeda, Ustaz. Jadi dan izin juga Ustaz, nanti kita juga akan merekam. Artinya semoga ini bisa menjadi hal yang bisa dibagikan juga di YouTube misalnya Ustaz, sehingga masyarakat di luar selayar pun bisa mengikuti mungkin hikmah-hikmah yang dibawakan oleh Ustaz Ridwan. Jadi selanjutnya terima kasih kepada pengurus remaja masjid atas dukungan kepada remaja dan adik-adik yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, ada yang remaja putri dan remaja putra. Jadi insya Allah ini akan kajian perdana kita, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Ridwan, ini akan lebih banyak dialog ya Ustaz ya, tanya jawab ya seputar fikih. Dan itu mungkin sedikit pengantar dari kami selaku mewakili pengurus masjid dan remaja masjid. Dan saya harap nanti adik-adik semuanya nanti kalau ada pertanyaan langsung saja disampaikan kepada Ustaz Ridwan, karena kalau kita bicara tentang fikih, beliau adalah salah satu ahlinya yang ada di Selayar ya. Mungkin itu sedikit pengantar Ustaz dari kami. Oleh karena itu saya langsung persilakan kepada Ustaz Ridwan untuk berbagi, dan adik-adik silahkan juga untuk nanti tanya jawab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mari kita sama-sama mencari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih kepada peningkatan ilmu kita. Dan juga saya banyak melihat bahwa pelaksanaan ibadah kita khususnya sholat agak kurang, jadi ya bukan tidak sah, tetapi kono mengatakan ahsan muamalah. Jadi kita diminta berahsan, beramal yang sebaik-baiknya, bukan yang sebanyak-banyaknya. Semua ahsan muamalah di wudu juga asbagul wudu yang wudu yang sempurna. Oleh karena itu maka saya berbeda untuk bisa kita ambil gambar. Kalau menurut Ibnu Abbas, belajar 1 jam itu lebih banyak pahalanya daripada salat sunat 1000 rakaat. Nah, itu tujuan anak. Jadi kalau anakku belajar di sekolah, itu kalau menurut Ibnu Abbas itu 1 jam belajar lebih banyak pahalanya daripada salat sunat 1000 rakaat. Ditanya kenapa? Dia bilang kalau kita salat sunat 10 rakaat selesai. Tapi kita belajar 1 jam dapat lebih banyak, kita kembangkan lagi, itu mengalir terus pahalanya kalau mulai sehingga begitu. Pahala orang belajar itu adalah lebih banyak. Di samping itu, hadis mengatakan ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di hari kemudian yang tidak pernah lagi. Ya, 7 itu antara lain syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang rajin beribadah, bukan rajin sholat tapi rajin beribadah. Nah, kalau kita kaitkan dengan pendapat Muhammad bahwa
belajar itu adalah ibadah. Karena belajar 1 jam lebih banyak pahalanya daripada 1000 salat sunat. Jadi anak-anakku sekalian harus sungguh-sungguh dalam belajar. Apakah di umum, apakah di agama, ya, itu sama saja. Ilmu yang bisa dikembangkan, misalnya kalau di perguruan kerajaan itu Ustaz Syamri mengirim dua santri untuk belajar pertanian di Jawa Tengah. Ya. Artinya kalau itu kemudian dia mampu ahli pertanian, kemudian dikembangkan, itu pahalanya sampai menjelang hari kiamat tetap pahalanya dalam. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Abbas bahwa belajar 1 jam lebih banyak pahalanya daripada salat sunat 1000 rakaat. Karena salat sunat selesai. Tapi kalau belajar kemudian dapat ilmu, kemudian dikembangkan, maka sampai kiamat itu akan tetap dapat pahala gitu. Jadi kemudian itu termasuk kalau sabun. Kalau di 7 golongan itu antara lain rajulun mu'allaqu qalbu fil masjid. Orang dewasa yang hatinya tergantung di masjid. Nah, kalau orang dewasa itu kalau mau dapat perlindungan itu tadi salat jamaah. Dan kalau syabun tidak, seluruh ibadah, seluruh yang diperlukan oleh anak muda itu termasuk belajar. Oleh karena itu maka kita bisa kemudian untuk mengisi ini entah bagaimana yang bagus. Kalau bisa membuat kajian malam ini apa gitu. Barangkali begitu. Bisa dimulai dari ahad, Ustaz. Sehingga terharap masing-masing anak seumuran itu bisa mempersiapkan seperti itu. Untuk pertama barangkali kalau ada pertanyaan atau apa yang dibutuhkan oleh anak-anak sekalian, apa yang bisa ditanyakan atau dari pembina, bagaimana? Ada enggak? Mungkin pertanyaan pertama boleh nggak Ustaz? Iya. Mungkin kalau dari yang pertama kan kemarin juga sempat ditanyakan oleh adik-adik waktu kumpul itu mengenai perbedaan. Kan beberapa sudah remaja ya Ustaz ya. Mungkin kalau ini Madi dan Mazi ya Ustaz. Ya, mungkin itu mungkin yang kemarin mereka masih bingung cara membedakannya ya, dan itu mungkin pertanyaan pertama yang disampaikan ya. Itu sebetulnya dalam hati saya itu yang pertama kalau ini. Agama kita dua istilahnya, ada apa? Taharah dan nadhafah dan taharah. Jadi saya mengatakan ada bersih, ada suci. An-nadhafah minal iman. Jadi salah satu ciri orang beriman adalah bersih. Bersih itu seperti ini. Ada baju, kemudian ada debu atau ada bekas makanan, itu namanya tidak bersih. Yang suci adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi ada perbedaan itu, bersih dan suci. Mungkin ada pakaian yang bersih, tapi karena bekas kena kencing tidak kelihatan, tidak suci. Begitu nanya. Jadi mungkin
mungkin ada yang bersih tapi tidak suci, tapi mungkin ada yang tidak bersih tapi suci. Nah, ini yang orang-orang tua dahulu kita yang kurang jelas pemahamannya. Jadi dulu dia pakai siwak. Siwaknya itu hanya satu. Itu dipakai bertahun-tahun. Jadi kalau dia pakai siwak, kita di sampingnya itu memuntah karena dia berprinsip suci, tidak berprinsip bersih.